Dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Rudian Danu hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Selama 30 menit kami akan membahas mengenai evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Sebagai jawaban atas tuntutan reformasi, Indonesia telah melakukan perubahan konstitusi. Perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dilakukan MPR RI pada tahun 99 hingga 2002 tentu diharapkan mampu membawa negara ini ke jalan yang lebih baik. Lantas, dalam kurun waktu itu, sejauh mana dampak positif yang diperoleh negara ini? Untuk membahasnya di studio telah hadir pimpinan fraksi Partai Nasdem MPR RI, Patrice Rio Capella, dan peneliti LIPI sekaligus pakar hukum tata negara, Profesor Dr. Samsudin Haris. Saya ke Pak Samsudin dulu. Pak, ini kalau kita bicara soal implementasi dari Undang-Undang Dasar, ini yang sudah 4 kali kalau saya tidak salah ini diubah. Apakah sudah sesuai dengan harapan sebetulnya? Ya, tentu sebagian sesuai, sebagian belum. Tergantung sudut pandang kita pada bidang apa gitu. Sebab pada bidang-bidang tertentu apa yang dibangun, digagas di dalam amandemen konstitusi itu memang sudah dicapai. Misalnya pemenuhan hak-hak asasi manusia, kemudian kedaulatan rakyat dan seterusnya ya. Walaupun untuk sebagian yang lain, misalnya dalam kehidupan ekonomi, belum sepenuhnya bisa dicapai. Keadilan, kesejahteraan bagi seluruh bangsa kita. Kalau bicara soal hak asasi manusia, Pak Samsudin, ini kan banyak mereka-mereka yang pernah merasa hak asasi manusianya itu terlanggar pada masa lalu, gitu. Nah, sampai sekarang banyak mereka yang masih mencoba untuk mencari keadilan tentang ini. Nah, ini apakah ini juga mestinya juga harus diselesaikan oleh negara? Ya, tentu saja, sebab sesuai konstitusi kita, tugas negara itu melindungi setiap warga negara tanpa melihat asal-usul. Meskipun kejadiannya di masa lalu ya menjadi PR yang harus diselesaikan juga. Tanpa melihat asal-usulnya, identitasnya, agamanya, sukunya, atau etniknya, dan sebagainya. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, di depan politik. Pak Patrice, ini kalau kita bicara soal hak asasi manusia tadi seperti yang saya tanyakan ke Pak Samsudin Haris, ini kan banyak sebetulnya yang belum selesai sampai sekarang. Apa yang mestinya dilakukan supaya ini juga menjadi PR terus-menerus bagi pemerintahan yang akan datang? Ya, saya pikir begini ya, hak asasi manusia ini bukan sekedar hak untuk dilindungi oleh negara ya, tidak boleh ada kekerasan negara terhadap rakyatnya seperti yang terjadi pada masa Orde Baru, tetapi juga HAM-nya mesti diperluas. Misalnya HAM untuk hidup layak di negeri ini, ya. Kemudian HAM untuk mendapatkan pendidikan, misalnya. Kemudian hak asasi untuk menjalankan ibadah agama, ya, atau ibadah ritual agamanya. Kemudian hak untuk mungkin memperoleh pelayanan publik, misalnya. Ya. Kita tahu bahwa hari ini pelayanan publik kita belum begitu maksimal, ya, dalam bidang apapun. Meskipun upaya untuk memperbaiki itu terus terlihat, ya. Ya, itu memang harus dilakukan ke arah sana. Jadi menurut saya semakin maju sebuah bangsa itu tentu semakin besar tuntutan masyarakatnya, dan negara memang harus memenuhi untuk itu karena itu bagian dari adanya negara, adanya pemerintahan. Nah, oleh karena itu menurut saya memang turunan dari sebuah konstitusi yang namanya Undang-Undang Dasar itu, undang-undang di bawahnya memang harus menyesuaikan sehingga nanti masyarakat bisa merasakan ada perbedaan terhadap amandemen Undang-Undang Dasar 45 ini sebelum dan sesudah amandemen. Misalnya kita lihat hari ini anak-anak miskin kita tetap terlantar, ya. Anak-anak miskin kita masih beredar di tengah-tengah jalan misalnya, ya. Kemiskinan tetap masih ada. Nah, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen misalnya, apa kemudian masyarakat bisa merasakan hari ini ada perubahan? Merasakan amandemen itu, ya? Nah, kan belum. Yang ada adalah misalnya dulu tidak ada DPD, sekarang ada DPD. Dulu nggak milih presiden langsung, sekarang langsung, ya. Apakah langsung itu kemudian memberikan dampak atau multiplier efek terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Saya pikir itu yang perlu kita uji dalam 10 tahun ini. Misalnya apakah setelah amandemen konstitusi dan sebelum amandemen, kalau dulu misalnya sekolah dianggap
mahal, apakah sekarang ternyata lebih murah? Dengan 20% masuk dalam konstitusi, ya Prof ya? Biaya pendidikan. Ternyata lebih mahal lagi daripada dulu. Dulu orang bisa sekolah SD Impres misalnya, lebih murah biayanya, negara memperhatikan. Sekarang mahal. Jadi maksud saya bahwa perubahan Undang-Undang Dasar itu ternyata, betul kata Prof tadi, ada yang kemudian dirasakan manfaatnya secara positif, ada yang juga belum. Ya hari ini orang pengangguran masih tinggi. Orang membayangkan punya anak 3 orang mau kuliah, itu udah kebayang bukannya masa depan anaknya, tapi kebayang begitu beratnya mereka harus membayar. Nah ini kan menarik sebetulnya, Prof. Samsudin ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah ini semacam ketidakmampuan dari pemerintah untuk mengimplementasikan itu secara keseluruhan, atau apa sebetulnya? Yang dikhawatirkan justru tidak ada kemauan sebetulnya kan? Ya memang banyak faktor penyebabnya. Jadi bukan soal ketidakmampuan, tapi juga komitmen. Sebab semua ini kan butuh komitmen yang sungguh-sungguh untuk membenahi bangsa kita menjadi lebih baik. Di samping itu juga jangan lupa bahwa memang bagaimanapun jumlah penduduk bangsa Indonesia ini kan cukup besar juga. Jadi dibutuhkan manajemen mengelola sumber daya yang dimiliki bangsa kita untuk katakanlah membiayai hidup bangsa yang tidak mampu, masyarakat yang tidak mampu, itu kan menjadi tugas dan tanggung jawab negara. Kemampuannya bukan hanya yang biasa-biasa saja sebetulnya yang dibutuhkan, artinya memang luar biasa karena tantangannya juga luar biasa. Betul sekali, dan itu menjadi tugas pemerintah yang dihasilkan oleh pemilu-pemilu kita. Kita setiap tahun, setiap 5 tahun maksud saya, melakukan pemilu, ada pileg, ada pemilu presiden, ada pilkada. Semua itu dilakukan untuk memilih wakil-wakil, untuk memilih pejabat eksekutif yang akan bertanggung jawab mengelola bangsa kita menjadi lebih baik. Pendidikannya lebih baik, ekonominya lebih baik, politiknya lebih sehat, lebih adil, dan seterusnya. Baik, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut nanti, Prof dan juga Bang Patris. Pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi.